wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT untuk sama-sama belajar melanjutkan kajian sirah Nabi SAW dari karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan siang ini, insya Allah kita akan masuk pada bahasan berikutnya, bahasan yang baru, yaitu bahasan yang berkaitan dengan bibi serta paman Rasulullah SAW. Pada pembahasan sebelumnya, anak-anak Rasulullah SAW yang 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Nah, sekarang kita masuk ke paman dan bibi Nabi SAW. Jadi kita sudah bisa memahami alurnya bahwa tema bahasan kita ini berkaitan dengan mengenal lebih dekat Rasul SAW. Kalau sudah mengenal anak-anaknya, maka kita lanjutkan dengan paman-pamannya, setelah itu bibi-bibinya. Nah, tentu kalau kita di masyarakat Jawa, ya paman berarti ada Pak D dan ada Pak Le, dengan melihat dari urutan nanti. Kemudian ada yang masuk Islam dan ada yang tidak masuk Islam. Demikian pula bibinya, bibi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang coba kita lihat sama-sama di sini. Paman dan bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Al-Harits. Ini Al-Harits ini paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau diurutkan dari anaknya Abdul Muttalib, Al-Harits inilah yang tertua. Dan Abdul Muttalib juga diberi kunyah dengan mengambil nama anak pertama ini. Anak yang paling tua yaitu Al-Harits. Maka kunyahnya Abul Harits. Nah, ini sekaligus juga kita bisa melihat bahwa Al-Harits bukan asma Allah. Ya, maka tentu menjadi kurang tepat kalau menggunakan penyebutan Abdul Harits. Ya, tidak tepat kalau menyebutkan Abdul Harits karena menjadi hamba, sementara Al-Haritsnya bukan asma Allah. Berbeda kalau seandainya Al-Harits termasuk asma Allah, maka menjadi sangat tepat kalau kita menggunakan nama Abdul Harits. Ya. Al-Harits ini adalah nama paman Nabi SAW yang pertama, urutannya yang paling tua. Kalau bahasa kita Pak D. Ya. Kemudian ada Qutham. Ini tulisan dengan huruf Qaf, lalu Tha, dan Mim. Qutham. Setelah itu ada Az-Zubair, Hamzah, Al-Abbas, Abu Talib, Abu Lahab, Abdul Ka'bah, Hajl, kemudian Dirar, dan ada yang menyebutkan yang berikutnya adalah Al-Ghaidaq. Nah, kita coba lihat dulu yang di atas sebelum nanti kita masuk ke catatan kaki tentang Al-Ghaidaq ini. Nah, kalau kita lihat di sini, tentu ketika kita menyebut judulnya paman, tidak disebutkan di sini Abdullah, bapak Nabi SAW, karena kita sedang membicarakan pamannya. Nah, tapi yang jelas di sini ada beberapa nama yang merupakan paman Nabi SAW yang dalam bahasa Arab dinamakan am.
Itu paman dari jalur bapak. Ya, paman dari jalur bapak. Sama juga dengan nanti ketika menyebut ammah, bibi, itu juga dari jalur bapak. Nah, di sini ada Al-Haris, kemudian Qutham, Az-Zubair, Hamzah, Al-Abbas, Abu Talib, Abu Lahab, Abdul Ka'bah, Hajl, Dirar, dan Al-Ghaidak. Beberapa nama kita langsung bisa merasakan bahwa nama-nama ini sebagian populer. Contohnya misalnya Hamzah. Hamzah yang kalau dilengkapi tentunya Hamzah bin Abdul Muttalib. Semuanya sama. Al-Harith bin Abdul Muttalib, Az-Zubair bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, demikian pula Abu Talib dan seterusnya. Nah, ini paman-paman. Nah, Hamzah tentu sangat kita kenal, kemudian Al-Abbas, lalu Abu Talib yang merawat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal kakeknya. Di pembahasannya sudah kita singgung pada pembahasan sebelumnya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ditinggal wafat. Tentu pertama ya ditinggal wafat oleh bapaknya, kemudian ibunya, kakeknya, lalu dirawat oleh pamannya Abu Talib. Sebelumnya yang merawatnya adalah Abdul Muttalib, kakeknya. Setelah itu dirawat oleh Abu Talib. Yang dari Abu Talib ini kita kenal sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Jadi kita bisa lihat hubungan antara Nabi SAW dengan Abu Talib adalah hubungan keponakan dengan paman. Nah, sementara hubungan Nabi SAW dengan Ali adalah hubungan sepupu. Ya, hubungan sepupu. Nah, kemudian kita lihat di sini ada nama Abu Lahab. Ini apa nama yang selama ini menentang dakwah Nabi SAW? Jawabannya iya. Ini Abu Lahab. Seperti yang biasa kita kenal, kita sering mendengar bagaimana dakwah Nabi SAW mendapatkan tantangan dari beberapa tokoh masyarakat di kota Mekah. Di antaranya adalah Abu Lahab. Selain ada Abu Jahal, yang merupakan Fir'aunnya umat ini. Likulli ummatin Fir'aun. Setiap umat itu ada Fir'aunnya. Wa Fir'aunu hadhil ummah. Dan Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Abu Jahal. Nah, ada tokoh-tokoh yang dianggap terdepan memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau yang pertama ada Abu Jahal, kemudian sini ada Abu Lahab. Sehingga kita bisa merasakan suasana kejiwaan yang berat yang dialami Nabi SAW. Karena yang memusuhi adalah orang dekat. Yang memusuhi adalah orang dekat. Yaitu siapa? Yang memusuhi adalah pamannya sendiri. Gimana kita bisa merasakan bagaimana artinya suasana ketika kita melakukan sesuatu, nggak usah bicara dakwah lah sekarang. Misalnya kita punya kegiatan kemasyarakatan, misalnya pembangunan jalan di kampung, terus yang menentang adalah paman kita sendiri, mau Pak Le, mau Pak D, yang menentang dan menghalang-halanginya dengan terang-terangan. Kalau perlu sangat demonstratif. Karena Abu Lahab ini perlawanannya terhadap Nabi SAW luar biasa. Sangat keras perlawanannya. Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu artinya ini adalah orang yang punya hubungan sangat dekat. Kemudian Abdul Ka'bah. Kenapa kok bisa ada nama Abdul Ka'bah? Ya tentu kita jangan membayangkan ini Islam. Ya, karena ini masanya masa jahiliyah.
Nabi SAW belum lahir. Abdul Ka'bah hidup di masa sebelum Islam datang. Sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ini paman-pamannya. Kemudian berikutnya ada Hajl, Dirar, dan Al-Qaidak. Nah, di catatan kaki nomor 63, di sini kita bisa lihat ada penjelasan dari Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Mukhtasar As-Sirah. Coba kita lihat. Nah, dalam dalam Mukhtasar As-Sirah, Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan, dinamakan Al-Qaidak karena ia adalah orang Quraisy yang paling dermawan, yang paling banyak makanannya. Jadi, kalau ada yang memerlukan, diberi dengan entengnya, memberikan pada yang membutuhkan. Nah, ini yang berkaitan dengan Al-Qaidak ini, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari paman-pamannya ini, kalau mau kita hitung, Al-Harits nomor 1, Kutham nomor 2, Az-Zubair nomor 3, Hamzah nomor 4, Al-Abbas nomor 5, Abu Thalib nomor 6, Abu Lahab nomor 7, Abdul Ka'bah nomor 8, Hajl nomor 9, Dirar nomor 10, dan Al-Qaidak nomor 11. Dari 11 ini, yang masuk Islam adalah Hamzah dan Al-Abbas. Di 9 nggak masuk Islam. Hamzah adalah yang paling muda usianya di antara mereka. Hamzah yang paling muda. Karena dia juga saudara sepersusuan Rasulullah SAW. Ini biasa kita dapati dalam kehidupan berkeluarga. Kadang-kadang kalau keluarga besar, misalnya anak atau putra yang terakhir itu usianya hampir sama dengan cucu dari anak pertama, misalnya. Itu satu hal yang biasa. Sampai zaman sekarang pun kita biasa dapati seperti itu. Bahkan ada yang usianya bukan cuma seumuran, sepantaran, tapi bahkan sekolahnya sama, di sekolah yang sama, tapi itu Pak Lek saya itu. Ya, Pak Lek saya karena beliau adalah adiknya ibu misalnya. Ya, atau adiknya bapak. Ya. Tapi intinya dari si usia seperti itu. Nah, Hamzah adalah paling muda usianya di antara mereka karena ia juga saudara sepersusuan Rasulullah SAW. Kemudian Al-Abbas yang lebih dekat usianya darinya. Dan dialah maksudnya Al-Abbas yang bertugas memberi minum dari air Zam-Zam setelah ayahnya, Abdul Muttalib. Jadi yang mengurusi air Zam-Zam itu ada orang-orang khusus dan itu diturunkan secara turun-temurun. Artinya keluarganya yang mengelola itu keluarga yang memang diberi amanah berdasarkan kesepakatan yang ada dan tradisi itu diteruskan dari zaman ke zaman. Setelah Abdul Muthalib meninggal, yang mengurusi adalah Al-Abbas. Dan usianya lebih tua 3 tahun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya dari sini kita bisa pahami bahwa 11 nama yang disebutkan tadi tidak menunjukkan urutan dari yang pertama sampai dengan yang ke-11. Tetapi tadi sudah disebutkan yang paling tua dengan yang paling muda. Tapi tidak disebutkan di sini urutan nomor 2, nomor 3 dari sisi usianya. Tadi kalau kita menyebut nomor dengan urutan penyebutan, itu yang kita maksudkan, bukan urutan usianya. Nah, ini paman-paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
Ada 11, dari 11 itu ada 2 yang masuk Islam. Kemudian dari situ juga kita bisa pahami ada ya, yang usianya seusia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada yang usianya 3 tahun lebih tua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah paman, kemudian kita masuk ke bibi. Sementara bibinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada 6. Ini ada Sofiyah yang masuk Islam dan bukannya sekedar masuk Islam, sampai ikut hijrah. Ketika ada perintah untuk berhijrah, maka Sofiyah juga ikut hijrah. Tentu mohon dicermati, nama Sofiyah bukan satu ya. Artinya di zaman Rasul SAW yang bernama Sofiyah bukan hanya bibi Nabi SAW, tapi juga ada nanti Sofiyah yang lain. Maksudnya supaya tidak rancu, ya kita sampaikan karena nanti kita dapati ini ada Sofiyah, bibinya. Tapi loh, kan ada juga istri Nabi SAW Sofiyah. Nah itu nanti yang lain lagi. Terus kemudian nanti ada beberapa nama bisa jadi ada yang berulang. Artinya sama dan itu hal yang biasa. Sama seperti kalau kita di masyarakat di zaman sekarang kita menyebut nama orang, ada beberapa nama yang digunakan oleh beberapa orang. Yang paling populer misalnya kalau ibu-ibu, Bu Dewi misalnya. Coba cari yang namanya Bu Dewi, banyak sekali. Atau yang namanya Dewi. Bahkan di satu kampung bisa lebih dari satu. Kita bisa dapati di sekolah ada yang juga, ada yang Dewi adalah kepala sekolahnya, ada Dewi adalah bu gurunya, jadi Bu Dewi atau Ustazah Dewi, dan juga ada karyawati yang namanya Bu Dewi, kemudian ada siswa yang namanya Dewi, dan itu biasa. Nah, ini perlu kami sampaikan juga supaya nanti kita bisa memahami bahwa ketika mengenal nama sahabat, nama sahabiat, kita belajar mengenali nama, dan kemudian kalau kita bicara hubungan, berarti itu tahapan berikutnya selain nama, hubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Sofiyah yang merupakan bibinya, yang masuk Islam dan hijrah. Selanjutnya, ia adalah ibunda Ummu Az-Zubair bin Al-Awwam. Meninggal di Madinah pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Nah, tapi kemudian diberi keterangan di sini, ia adalah saudara perempuan Hamzah seibu. Cermati, saudara perempuan Hamzah yang tadi kita kenal sebagai paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi saudara seibu. Nah, kemudian ya artinya kalau seibu berarti tidak sebapak ya. Kalau disebutkan saudara seibu. Nah, lalu ada Atikah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau ini masuk Islam dan beliaulah yang atau dialah yang bermimpi melihat perang Badar. Dan kisahnya dikenal atau kisahnya cukup masyhur. Nah, ketika Imam Nawawi menyebutkan kisahnya masyhur, terkenal, bisa jadi untuk beliau dan orang-orang pada zamannya terkenal, tapi pada zaman kita belum tentu terkenal. Nah, sekarang kita coba lihat di catatan kakinya. Ringkasnya bahwa Atikah mengutus seorang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tadi kita lihat Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti saudaranya. Untuk menyampaikan kepadanya bahwa ia melihat mimpi yang menakutkan, yaitu bahwa
seorang penunggang unta maju sambil berteriak-teriak kepada orang-orang di Abtoh. Abtoh ini nama tempat di kota Mekah. Dan sampai sekarang dikenal nama tersebut. Pergilah ke tempat kematian, ketiga tempat kematian kalian. Kemudian mereka mengikutinya ke masjid, lalu untanya menampakkannya di depan Ka'bah. Lalu ia meneriaki mereka seperti pada pertama kalinya. Artinya, pergilah ke tiga tempat kematian kalian. Kemudian menampakkannya di atas bukit Abu Qubais. Nih, Jabal Abu Qubais ini sampai sekarang masih dikenal di kota Mekah. Kemudian ia melemparkan batu besar kepada mereka. Lalu batu itu tercerai-berai. Sehingga tidak ada satu rumah pun di Mekah melainkan kemasukan pecahan batu itu. Mimpi ini menjadi sebab keengganan musuh Allah, Abu Lahab, keluar menuju Badar. Artinya berarti ada sesuatu yang menakutkan yang akan menimpa mereka. Ini mimpi siapa? Mimpi dari Atikah. Makanya Abu Lahab nggak mau ikut menuju Badar. Karena merasa ini menjadi isyarat. Dan bahasanya di sini kalimat yang diteriakkan, pergilah ke tiga tempat kematian kalian. Tempat kematian. Ya, mimpi ini wajar kalau menakutkan karena hubungannya dengan kematian. Kok bicara kematian? Terus kemudian bicara tentang penduduk Mekah. Nah, itu mimpi Atikah. Ini kisahnya masyhur. Lalu siapa lagi? Ada Wabaroh, Arwa, Umaymah, dan Ummu Hakim. Yang kenal juga dengan Al-Bayda. Jadi 6 itu bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari yang pertama Sofiyah. Kita bicara penyebut angkanya ya untuk memudahkan. Pertama Sofiyah, lalu yang kedua ada Atikah, 3 Wabaroh, yang keempat Arwa, yang kelima Umaymah, yang keenam Ummu Hakim, yang dikenal dengan Al-Bayda. Ini 6 bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa simpulkan bahwa paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 11. Yang paling tua Al-Harith, yang paling muda Hamzah, yang masuk Islam Hamzah dan Abbas. Di antara paman tersebut ada yang menjadi musuh dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Lahab, sampai namanya diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan istrinya pun namanya disebutkan, disebutkan keberadaannya sebagai orang yang membantu suaminya menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Dalam surat Al-Lahab. Kemudian untuk bibinya ada 6. Dan kita lihat di sini namanya mulai dari Sofia, Atikah, Wabaroh, Arwa, Umaymah, dan Ummu Hakim. Nah, ini bahasan kita untuk kesempatan siang ini, yaitu bahasan yang berkaitan dengan paman dan bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada bahasan berikutnya akan masuk ke bahasan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.